Terima kasih kepada Muhammad Pangeran yang telah menjelaskan mengenai spesifikasi proses. Selanjutnya, saya Diki Nugraha Prasetya dengan NPM 201943501786 akan menjelaskan mengenai bagan terstruktur. Nah, di dalam bagan terstruktur ini terdapat 3 macam proses, yaitu pembayaran, login, dan rekam data. Kita mulai dari login terlebih dahulu, karena untuk mengakses aplikasi kami harus mempunyai akun untuk login baik sebagai admin maupun staff. Nah, di dalam bagian terstruktur login ini terbagi menjadi 3 respon, yaitu input form login yang dilakukan oleh stakeholder sendiri, cari dan tampilkan, yang merupakan respon sistem setelah input form login dilakukan oleh stakeholder. Nah, di dalam proses input form login, stakeholder harus mengisi username, password, dan memilih hak aksesnya sebagai apa. Apabila semua diisi dengan benar, maka akan lanjut ke respon cari, di mana sistem akan mencari data dari akun stakeholder tersebut apakah ada di dalam database atau tidak. Setelah itu, sistem akan konfirmasi hak akses usernya dan selanjutnya akan menampilkan halaman dashboard aplikasi. Nah, apabila hasil loginnya tidak sesuai, entah itu username-nya atau password ataupun hak akses yang dipilih salah, maka sistem akan merespon kegagalan dalam login dan stakeholder harus mengisi form login tersebut dengan benar. Selanjutnya, bagian terstruktur yang kedua yaitu rekam data. Nah, di dalam bagian terstruktur rekam data ini terdapat 3 macam proses, yaitu input data siswa, input data guru, dan input data kelas. Untuk proses rekam data yang dilakukan oleh stakeholder yaitu input data siswa, di mana sistem akan merespon variabel-variabel dari form yang diisi stakeholder seperti NIS, nama, ID kelas, jenis kelamin, nomor handphone, agama, status, dan tahun ajaran. Dan stakeholder yang bisa menginput data siswa bisa admin maupun guru atau staff ya. Kemudian ada proses input data guru. Sama dengan input data siswa, di mana sistem akan merespon variabel-variabel dari form yang diisi oleh stakeholder seperti NIP, nama, jenis kelamin, dan alamat. Dan stakeholder yang bisa menginput data guru adalah admin saja. Proses terakhir yang ketiga adalah input data kelas, di mana hanya admin saja yang menjadi stakeholdernya karena terdapat beberapa variabel penting seperti tagihan pembayaran ya. Tagihan-tagihannya seperti UAS, SPP, UTS, praktek, dan registrasi. Dan untuk variabel yang lain akan terrelasi dengan data guru dan data siswa. Apabila semua proses sudah berhasil dilakukan oleh stakeholder, maka respon sistem akan menampung semua data tersebut ke dalam database. Yang selanjutnya bagian terstruktur pembayaran. Nah, proses ini hanya bisa dilakukan oleh stakeholder admin saja. Untuk melakukan proses pembayaran harus membaca file data kelas agar tagihan-tagihannya terlihat ya di dalam aplikasi pembayaran, di dalam halaman pembayarannya. Kemudian proses kedua ada hitung pembayaran, di mana admin mengisi jumlah uang yang dibayarkan oleh siswa dalam bertransaksi. Apabila pembayaran sudah terlunasi, maka akan lanjut ke proses rekam pembayaran. Apabila pembayaran belum lunas, maka akan masuk ke dalam proses input data tunggakan ya, di mana sistem akan merekam data tunggakan tersebut ke dalam database tunggakan ya. Lanjut ke proses rekam pembayaran. Di sini dapat dilihat beberapa variabel yang akan masuk ke dalam database data pembayaran. Kemudian dari rekod database pembayaran ini akan menuju cetak laporan pembayaran yang dilakukan oleh stakeholder admin. Nah, laporan tersebut berisi nama, NIS, kelas, pembayaran, tanggal pembayaran, tunggakan, kembalian, dan tagihan yang tersisa. Selanjutnya saya akan membahas tentang spesifikasi modul. Nah, di dalam spesifikasi modul ini lebih dijelaskan saja ya beberapa urutan dan proses data master di dalam aplikasi kami. Data master kami ada beberapa ya. Yang pertama dari awal modul ada entry data guru, ada data kelas, entry data siswa, entry data pembayaran, entry data tunggakan, entry data alumni, dan akhir modul. Yang pertama ada modul entry data guru, di mana di awal modul ditampilkan form entry data guru ya yang harus diisi oleh stakeholder tersebut. Lalu input sesuai parameter dan lakukan aksi dengan tombol save, update, delete, clear. Itu bisa disesuaikan saja ya oleh stakeholdernya sendiri. Lalu tampilkan tabel data guru dari database.
Lalu ada beberapa action cari juga ya berdasarkan nama guru. Cari nama guru pada tabel guru. Jika ketemu, tampilkan nama guru yang dicari. Jika tidak, tabel kosong. Tutup data guru akhir modul. Lalu modul entry data kelas ya yang kedua ini. Awal modul tampilkan from entry data kelas. Input sesuai parameter. Lalu action save, update, delete, clear. Tampilkan tabel data kelas dari database. Action cari berdasarkan nama kelas. Cari nama kelas pada tabel kelas. Jika ketemu, tampilkan nama kelas yang dicari. Jika tidak, tabel kosong. Tutup data kelas akhir modul. Yang ketiga, modul entry data siswa. Di awal modul, tampilkan form entry data siswa. Lalu input sesuai parameter. Dan dari inputan tersebut, kita bisa pilih tombol action save, update, delete, clear. Tampilkan tabel data siswa dari database, lalu action cari berdasarkan nama siswa, cari nama siswa pada tabel siswa, action cari berdasarkan nama siswa, dan cari nama siswa pada tabel siswa. Jika ketemu, tampilkan nama siswa yang dicari, jika tidak tabel kosong, tutup data siswa akhir modul. Yang keempat, modul entry data pembayaran. Di awal modul akan menampilkan form entry data pembayaran. Tampilkan form entry data SPP, UAS, UTS, praktek registrasi, input sesuai parameter, action save. Tampilkan tabel data pembayaran sesuai dengan database, action cari berdasarkan nama siswa, cari nama siswa pada tabel pembayaran, jika ketemu tampilkan nama siswa yang dicari, jika tidak tabel kosong. Tutup data pembayaran akhir modul. Untuk yang kelima, modul entry data tunggakan, awal modulnya yaitu menampilkan form entry data tunggakan. Lalu form entry data SPP, UAS, UTS, praktek registrasi tersebut ditampilkan. Input sesuai parameter, action save. Tampilkan tabel data tunggakan sesuai dengan database. Cari action berdasarkan nama siswa. Cari nama siswa pada tabel pembayaran. Jika ketemu, tampilkan nama siswa yang dicari. Jika tidak, tabel kosong. Tutup data tunggakan dan akhir modul. Selanjutnya ada modul entry data alumni. Di awal modul akan menampilkan form entry data alumni. Input sesuai parameter oleh stakeholder guru atau admin. Lalu action save, update, delete, clear. Tampilkan tabel data alumni dari database. Action cari berdasarkan nama alumni. Cari nama alumni pada tabel alumni. Jika ketemu, tampilkan nama alumni yang dicari. Jika tidak, tabel kosong. Tutup data alumni dan akhir modul. Oke, selanjutnya di sini saya akan bahas tentang analisa basis data. Yang pertama ada ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD adalah sebuah konsep yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan database dan didasarkan pada persepsi dari sebuah dunia nyata yang terdiri dari sekumpulan objek, yaitu disebut sebagai entity dan hubungan atau relasi antar objek-objek tersebut. ERD ini salah satu bentuk permodalan basis data yang sering digunakan dalam pengembangan informasi. Berikut adalah rancangan database dari ERD. Dapat kita lihat dari diagram berikut, ada diagram ERD-nya ya. Di paling atas yang bulat itu ada aplikasi pembayaran SMA Uswatun Hasanah. Nah, ini merupakan aplikasinya ya. Ketika kita membuka aplikasi tersebut akan muncul tampilan login. Login ini terbagi menjadi dua, yaitu sebagai admin dan guru. Kalau guru memiliki 3 data master saja. Yang pertama data siswa, yang kedua data kelas, dan yang ketiga data alumni. Sedangkan admin memiliki beberapa data master ya, banyak. Salah diantaranya adalah data alumni, data admin, data kelas, data guru, tagihan, pembayaran, dan data tunggakan, dan data siswa juga ya. Di dalam data kelas ini, kita terlebih dahulu menuju ke data kelas yang ada di admin. Data kelas memiliki variabel, yaitu nama dan NIP atau guru atau ID guru ya. Sama seperti data guru juga memiliki variabel nama dan NIP atau data guru. Selanjutnya di data siswa. Data siswa di bagian admin ini memiliki siswa sendiri untuk bisa membayar tagihan. Nah, untuk tagihannya terdapat beberapa tagihan. Yang pertama registrasi, yang kedua praktek, yang ketiga UAS, UTS, dan SPP. Ketika siswa membayar tagihan, maka akan langsung tercetak laporan ya, laporan pembayarannya. Dan ketika siswa belum lunas membayar tagihan alias masih ada sisa tunggakan, maka akan masuk ke data tunggakan. Dan yang selanjutnya saya akan membahas tentang spesifikasi file basis data.
Nah, di spesifikasi file basis data ini menjelaskan file atau tabel yang terbentuk dari transformasi ERD dan atau file-file penunjang program ya. File-file ini tersimpan pada database yang bernama SMA Huswatun Hasana dengan parameter sebagai berikut. Yang pertama ada spesifikasi tabel login. Nih, di dalam tabel login ini terdapat beberapa elemennya. Dapat kita lihat pada tabelnya. Yang pertama ada elemen data ID, nama fieldnya ID, tipenya integer, size-nya 30, dan keterangannya primary key. Jadi ID ini termasuk dalam primary key ya. Yang kedua username, tipenya varchar, dan size-nya 25. Yang ketiga password, nama fieldnya password, tipe datanya varchar, dan size-nya 25. Yang keempat ada role, pilih nama fieldnya pilih, tipenya enum, dan keterangannya sebagai admin staff. Nah, enum ini berisi dua pilihan ya, admin dan staff. Yang kedua, spesifikasi tabel guru. Nama tabelnya adalah tabel guru, akronimnya guru, fungsi mengelolanya data guru, organisasinya indeks sequential, primary key-nya ID guru, panjang karakter 50 karakter, jumlah record 16 KB, dan softwarenya XMPP. Dapat dilihat elemen-elemennya sebagai berikut. Yang pertama ada ID guru, tipe datanya varchar, size-nya 20, keterangannya primary key. Yang kedua nama, tipe datanya varchar, size-nya 20. Yang ketiga jenis kelamin, tipe datanya enum, dan keterangannya laki-laki perempuan. Yang keempat alamat, tipe datanya varchar, dan size-nya 30. Yang ketiga spesifikasi tabel kelas. Nama tabelnya kelas, akronimnya kelas, fungsinya mengelola data kelas, organisasinya indeks sequential, primary key ID kelas, panjang recordnya 50 karakter, jumlah record 16 KB, softwarenya menggunakan SMPP. Dan untuk elemennya dapat kalian lihat pada tabel di bawahnya ya. Untuk yang selanjutnya spesifikasi tabel siswa. Nama tabelnya data siswa, akronimnya data siswa underscore siswa ya. Fungsi mengelola data siswa, organisasi indeks sequential, primary key-nya NIS, panjang rekod 50 karakter, jumlah rekod 16 KB, softwarenya menggunakan SMPP. Untuk elemennya dapat dilihat pada tabel yang tertera ya di layar. Yang selanjutnya tabel spesifikasi pembayaran SPP. Nama tabelnya SPP, akronimnya SPP underscore 2, fungsinya mengelola data pembayaran SPP, organisasi indeks sequential, primary key-nya tidak ada, panjang recordnya 100 karakter, jumlah record 16 KB, dan softwarenya menggunakan XMPP. Untuk elemen datanya dapat dilihat pada tabel di bawahnya ya. Dan selanjutnya spesifikasi tabel pembayaran UAS. Cukup sama ya, hanya beda di fungsinya saja dan akronimnya. Akronimnya UAS, fungsinya mengelola data pembayaran UAS ya. Untuk tabel elemennya dapat dilihat pada tabel di bawahnya ya. Yang selanjutnya spesifikasi tabel pembayaran UTS. Sama seperti tabel yang sebelumnya atau elemen yang sebelumnya, hanya beda di akronimnya. Akronimnya UTS, fungsinya mengelola data pembayaran UTS. Untuk elemennya dapat dilihat pada tabel di bawahnya. Yang selanjutnya ada tabel spesifikasi pembayaran registrasi. Nama tabelnya registrasi, akronimnya regis, fungsinya mengelola data pembayaran registrasi. Untuk elemennya dapat dilihat pada tabel di bawahnya ya. Lalu ada spesifikasi tabel pembayaran praktek. Nama tabelnya praktek, akronimnya praktek dengan huruf kecil semua. Fungsinya mengelola data pembayaran praktek, organisasi indeks sequential, panjang record 100 KB, panjang recordnya 100 karakter, jumlah record 16 KB, dan software menggunakan SMPP. Untuk elemennya dapat dilihat tabel di bawahnya. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Idewa Gede dengan pembahasan tentang rancangan layer, form masukan, dan form keluaran. Kepadanya dipersilakan.